Halo, sahabat penakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di video sebelumnya ya teman-teman. Kali ini saya akan lebih jelas lagi dan akan mempraktekkan bagaimana cara membuat obat-obatan dari bahan-bahan rempah-rempahan. Yang mana bahan-bahan tersebut kita akan menggunakan pertama kunyit ya teman-teman. Yang mana sudah saya jelaskan bahwa kunyit ini adalah salah satu tanaman rempah-rempahan yang mempunyai antibiotik tertinggi yang khasiatnya bisa mencegah dari berbagai penyakit virus seperti flu burung, cekak, dan sebagainya. Dan kemudian bahan-bahannya kita juga akan menggunakan yang namanya jahe. Jahe ini adalah untuk penghangat tubuh ayam supaya ayam tersebut bisa terhindar dari berbagai penyakit demam, flu, ngorok, dan sebagainya. Dan juga manfaatnya jahe ini adalah untuk membantu peredaran darah ayam supaya peredaran darah ayam itu lancar, dan nantinya kalau darahnya lancar peredarannya, maka si ayam tersebut akan daya tahan tubuhnya kuat, tidak mudah terserang penyakit. Dan kemudian bahan-bahannya di sini ada temulawak, yang mana temulawak ini khasiatnya adalah untuk meningkatkan nafsu makan ayam ya teman-teman. Dan juga temulawak ini bisa memperbaiki ati. Nah, karena memang ati tersebut kalau atinya jelek, biasanya ayam itu akan mudah terserang penyakit, berbagai penyakit dalam ya teman-teman. Nah, dan juga ada bawang putih, yang mana bawang putih ini sama khasiatnya dengan jahe, tetapi lebih baik kita kombinasikan antara jahe dan bawang putih tersebut supaya khasiatnya lebih maksimal ya teman-teman. Dan semua rempah-rempahan ini lebih maksimal lagi dikala kita mengaplikasikan dengan gula merah ya teman-teman. Nah, jadi khasiat ini sudah pasti banyak, tetapi lebih baik kita aplikasikan dengan menggunakan gula merah. Dikala kita mengaplikasikan rempah-rempahan ini dengan gula merah, maka khasiatnya akan lebih baik lagi teman-teman. Nah, caranya pertama kita ini tumbuk dulu ya teman-teman. Saya akan blender semua ramuan ini. Saya akan blender, tetapi sebelum blender saya akan potong kecil-kecil terlebih dahulu supaya memudahkan untuk nanti kita blendernya teman-teman. Kita potong-potong dengan kecil-kecil supaya nanti di blendernya mudah halus ya teman-teman, mudah hancur. Kita potong-potong dulu. Semuanya kita potong-potong dulu ya teman-teman, supaya nanti bahan-bahannya mudah hancur. Setelah bahan-bahan kita potong-potong kecil seperti ini, maka saya akan blender ya teman-teman supaya nanti halus. Saya akan blender terlebih dahulu.
Nah, setelah bahan-bahan halus seperti ini ya teman-teman, kita masukkan ke dalam air. Sebaiknya airnya itu kita menggunakan air kelapa ya teman-teman. Itu lebih bagus dan lebih maksimal jika airnya itu kita menggunakan air kelapa. Dan airnya ini sekitar 1 liter ya teman-teman. Kita tuangkan ke dalam air. Tentunya kita harus kasih air dulu ininya supaya nanti tercampur semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah seperti ini, kemudian kita iris-iris gulanya. Seharusnya tadi kita sekalian kita blender saja ya teman-teman, supaya nanti mudah tercampur gula merahnya. Seharusnya kita tadi itu barengin ya di blender supaya mudah tercampur, karena lupa sudah dari belakangan saja. Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya saja supaya untuk nanti mempercepat dalam fermentasi teman-teman. Nah, kita campurkan ke sini, kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita aduk-aduk, dan kemudian kita kasih E4 1 tutup botolnya ya. Dalam 1 liter air kita beri 1 tutup botolnya saja, kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk lagi teman-teman ya, aduk lagi sampai benar-benar merata ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam botol. Nah, jadi kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita fermentasi selama 14 hari ya teman-teman. Dan jangan lupa selama difermentasi selama 14 hari itu, jangan lupa Anda setiap harinya buka tutup botolnya sehari 2 kali, karena nanti si ramuan ini pastinya akan menimbulkan gas, dan nanti kalau kita tidak dibuka-buka nanti takutnya si botolnya meledak. Jadi kita buka sehari 2 kali. Nah, setelah 14 hari dia tidak akan mengandung gas lagi, bahwa yang artinya si ramuan ini sudah jadi molekul ya teman-teman, jadi mol, yang mana mol tersebut ini adalah sebagai obat-obatan untuk ternak ayam kampung dari bahan-bahan alami, dari rempah-rempahan, yang mana rempah-rempahan ini khasiatnya cukup banyak dan cukup baik bagi peternakan ayam kampung kita. Dan kemudian rempah-rempahan ini manfaatnya juga untuk meningkatkan kualitas daging ya teman-teman. Dikala kita sering menggunakan obat-obatan seperti ini, nanti daging ayam kampung itu akan lebih baik, akan lebih bagus. Pokoknya kualitasnya akan lebih baik lagi, rasanya juga akan lebih gurih nantinya, dan dagingnya juga akan lebih bagus pokoknya, dibanding jika kita menggunakan full dengan obat-obatan dari pasar ya. Nah, jadi sekian teman-teman cara untuk membuat obat-obatan untuk ayam kampung menggunakan bahan-bahan dari media rempah-rempahan yang pastinya tidak mengandung bahan-bahan kimia ya teman-teman. Nah, jadi para sahabat peternak semuanya, khususnya para peternak ayam kampung, Anda bisa mempraktekannya di rumah ya teman-teman, untuk membuat ramuan atau obat-obatan yang khasiatnya banyak banget bagi peternakan kita ya teman-teman. Dan semoga sukses selalu para peternak Indonesia, dan jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.